Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kita sering mendengar orang berkata, Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan rezeki. Dan biasanya banyak orang di antara kita yang menganggap bahwa rezeki itu hanya berupa harta. Sementara kadang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya rezeki itu tidak hanya berupa harta yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan itu juga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bahkan rezeki yang paling baik di antara rezeki yang lain adalah rezeki dan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, dalam rangka menyadari hal ini, kita tidak boleh salah prioritas. Jangan sampai karena kita menginginkan harta membuat kita mengorbankan keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ketahui bahwa harta dan dunia ini hanyalah berupa titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan titipan itu tentunya harus kita pertanggungjawabkan dan akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita bahwa dunia dan harta ini tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau dengan beberapa sahabat beliau melewati seekor kambing yang sudah mati, yang sudah menjadi bangkai, kemudian sudah mengeluarkan bau busuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak di tempat itu. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Atarawna hadhihi syata hayyinatan ala ahliha?" Apakah kalian melihat bahwa kambing yang sudah mati ini sama sekali tidak berharga bagi orang yang memiliki kambing ini? Para sahabat mengatakan, iya, kambing yang sudah mati ini sudah tidak dihargai oleh pemiliknya karena kambing ini sudah dibuang dan bahkan sudah menjadi bangkai. Rasulullah melanjutkan hadis beliau, "Walladzi nafsi biyadihi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi syah." Demi zat yang diriku ada di dalam genggamannya, artinya demi Allah Subhanahu wa taala, dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada bangkai kambing ini di sisi pemiliknya. Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa dunia itu lebih hina daripada kambing yang sudah mati. Kalau kita punya kambing yang sudah mati dan menjadi bangkai, tentunya kambing itu akan kita buang. Begitu juga dunia di hadapan Allah tidak ada sama sekali memiliki arti yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, "Walau kanatid dunya indallah ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah memiliki nilai atau harga yang sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk, maka tentunya Allah tidak akan memberikan orang kafir minum sedikit pun. Artinya dari hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa dunia tidak ada harganya sama sekali, sehingga Allah memberikan rezeki yang berupa dunia juga kepada orang kafir. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa dunia ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta bukan satu-satunya tujuan kita. Maka jangan sampai dunia dan harta yang tidak ada harganya di hadapan Allah ini membuat kita mengorbankan akhirat dan kehidupan yang abadi nanti di alam baka. Dan jangan sampai kita mengorbankan surga karena sesuap nasi yang kita makan dari harta-harta yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, pada video kali ini kita ingin membahas mengenai macam-macam harta di dalam agama Islam. Seorang ulama Madinah yang bernama Al-Habib
Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau menyampaikan bahwa harta ataupun dunia yang kita kumpulkan ini dan kita infakkan tidak terlepas dari 4 macam. Macam yang pertama adalah harta yang dikumpulkan ataupun didapatkan dengan cara yang haram dan juga diinfakkan untuk hal-hal yang haram. Contohnya, harta yang didapatkan dengan cara mencuri, atau harta yang didapatkan dengan cara berjudi, atau dengan cara merampok, atau dengan cara begal, atau dengan cara korupsi. Kemudian harta yang dihasilkan dengan cara haram ini diinfakkan untuk hal yang juga haram. Misalnya diinfakkan atau dibelikan minuman keras, atau misalnya digunakan untuk berjudi ataupun hal-hal yang berupa dosa yang lainnya, maka jenis harta yang seperti ini sudah tentu akan menjadi beban bagi orang yang mengumpulkan dan menginfakkan dengan cara yang haram. Harta yang semacam ini tentunya akan menyeret pelaku tersebut ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, jenis harta yaitu harta yang didapatkan dengan cara yang haram, kemudian digunakan untuk sesuatu yang halal. Contohnya, harta ini didapatkan dengan cara mencuri, atau dengan cara merampok, atau dengan cara korupsi, kemudian diinfakkan untuk bersedekah kepada anak yatim, digunakan untuk bersedekah membangun pesantren atau yang lainnya, maka yang seperti ini juga akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa? Padahal orang ini sudah berinfak dalam kebaikan. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Memang dia menginfakkan dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan, tapi karena cara mendapatkan harta itu tidak baik, maka yang seperti ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu harta yang didapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, kemudian diinfakkan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, harta yang didapatkan dengan cara berdagang, dengan cara usaha, dengan cara berbisnis yang halal, kemudian diinfakkan untuk membeli minuman keras, diinfakkan untuk berjudi, atau hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini juga akan menjadi beban, akan menjadi salah satu penyebab orang ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah harta yang didapatkan dengan cara yang halal, kemudian diinfakkan untuk yang halal pula. Contohnya, harta yang didapatkan dengan berdagang, berbisnis, berjualan dengan sesuatu yang halal, transaksi yang halal, kemudian diinfakkan untuk hal yang baik, kemudian diinfakkan untuk hal yang halal, maka harta yang semacam ini juga di akhirat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kesimpulan yang sudah disampaikan tadi, dari 4 jenis harta yang sudah kita sampaikan, 3 jenis harta bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, kemudian 1 jenis harta itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama mengatakan, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Dunia ini yang halal akan menjadi pertanggungjawaban, dan yang haram akan menjadi siksa di dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, dari penyampaian ini, mari dari detik ini kita introspeksi diri. Sejauh ini, apakah harta yang kita gunakan, apakah harta yang kita dapatkan berasal dari harta yang halal, apakah yang haram, na'udzubillah. Kemudian bagaimana kita menginfakkan harta kita, apakah dalam hal yang halal ataukah yang haram, na'udzubillah. Maka dari itu, semoga dengan penyampaian ini kita bisa menjadi hamba Allah yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal, kemudian menginfakkan harta kita di jalan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Karena seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi,
Jangan sampai harta yang tidak seberapa ini membuat kita terjerumus ke dalam api neraka yang siksaannya tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk kita tanggung. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, di dalam harta kita tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Misalnya kalau kita sudah memiliki harta yang mencapai nisab, keluarkanlah zakatnya. Karena kalau harta kita mencapai nisab, tapi kita tidak mengeluarkan zakatnya, ini akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berupa atau menjadi kepala keluarga, ada kewajiban kita untuk menafkahi anak istri kita. Kalau kita menahan kewajiban kita, kita tidak mengeluarkan kewajiban kita, maka tentunya itu akan menjadi siksa di api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.